Mari kita lanjutkan kajian kita yang baru mulai 3 kali ya. Yang ketiga ini yaitu berkenaan dengan istiqomah. Istiqomah merupakan istilah yang penting, istilah yang harus dijalani dengan sebaik-baiknya, karena istiqomah itu dekat sekali dengan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim ada 7 pengertiannya itu. Ya, 3 itu berkenaan dengan istiqomah, yaitu 1. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus dan mendaki ya. Mendaki dilakukan orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu ya 3 ya. Jalan yang benar, mendaki, dan dilakukan oleh orang yang istiqomah. Subuh yang lalu menjelaskan 3 ayat ya, di dalam surah Fussilat. Nah, 3 ayat ini terbagi 2 ya. 1 bagian yang merupakan hal-hal yang harus kita lakukan. Bagian yang lain merupakan suatu ganjaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita ulangi saja 1 bagian yang merupakan pekerjaan kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu, sesungguhnya yang berkata Rabbunallah, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Jadi kata yang menunjukkan Tuhan itu dibagi 2, Rabb dengan Allah ya. Sumastaqamu, kemudian dengan istiqomah, dengan dimantapkan terus menerus. Nah, kita tidak tahu ya, qalu rabbuna itu apa. Kita tidak mau mendefinisikan di awal. Mari kita bongkar semua ayat-ayat berkenaan dengan istiqomah. Mudah-mudahan kita paham apa itu qalu rabbunallah. Yang jelas Rabb itu menunjukkan tauhid rububiyah, tauhid ketuhanan. Allah menunjukkan tauhid uluhiyah, tauhid sesembahan. Jadi berkenaan dengan penyembahan dan ketuhanan ya. Mari kita lanjutkan ayat-ayat di sekitarnya yang menunjukkan ya. Mari kita baca ayat yang nomor 33 gitu ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya. Ini berkenaan dengan perkataannya ya. Mimman da'a ilallah, dibandingkan dengan perkataan dia yang menyeru
kepada Allah. Nah, ini perkataan yang menyeru kepada Allah ini adalah perkataan yang baik. Berarti orang ini berdakwah, ya. Berdakwah, ya. Artinya bukan berdakwah dalam semata-mata kelihatan orang ceramah, bukan, ya. Dia bergerak mengajak orang, ya. Nah, ada kalimat yang paling tinggi, yaitu kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai da'i, ya. Di dalam surah Al-Ahzab, ya. Wada'iyan ilallah, yang paling tinggi, da'iyan ilallah. Kalau ini da'a ilallah, ya. Biizni, Nabi berdakwah, ya, dengan seizinnya, ya. Wasirajam munirah, jadi sinar, lampu, ya. Jadi kedudukan orang ini, ya, orang yang mengajak, ya, yang memerlukan istiqomah. Nah, gitu kan? Kalau kita mengajak orang ke jalan yang baik, tidak mungkin sekali dua kali, terus digiring terus, ya, istiqomah, gitu. Wa amila shalihan, dan beramal kebaikan yang saleh, yang betul-betul, ya. Kemudian wa qala innani minal muslimin, dan mengakui sebagai orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbayang tidak, ya? Jadi mengajak orang, ya, kemudian dia beramal soleh yang sempurna, ya. Wa amila sholihan, kalau ada an itu menunjukkan kesempurnaan, beramal soleh yang sempurna. Jadi merupakan amal-amal yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hidup kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang paling baik amalnya. Bukan paling banyak, siapa yang paling beruntung. Maka kewajiban kita untuk belajar terus supaya ibadah-ibadah kita semakin bermutu. Nah, gitu, ya. Di dalam surah Al-Muluk ayat nomor 2, Allazi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kehidupan dan kematian. Artinya ini persoalan penting, persoalan hidup dan mati. Nah, kalau orang mengatakan ini soal hidup dan mati, nah, berarti ini soal penting, ya. Agar liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kamu, ya, langsung pada kita itu. Liyabluwakum itu kum para, jadi Allah tuh langsung ngomong sama kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, siapa yang beramal yang paling baik. Wa huwal azizul ghafur. Artinya kita harus belajar, ya, bagaimana sholat, katakanlah, ya. Target akhir dari sholat itu kita sembahyang khusyuk. Target akhir dari baca Quran, insya Allah kita diwariskan Al-Quran kepada kita. Ya, tujuan akhirnya mudah-mudahan kita diwariskan Al-Quran kepada kita sebagai orang yang dipilih di antara hamba-hambanya. Artinya tidak semua. Ya, di dalam surah Fatir ayat 32, summa arasnal kitab
kitab ini, Al-Quran ini akan diwariskan di antara hamba-hamba kami yang terpilih. Mudah-mudahan kita termasuk terpilih. Jadi terus bergerak ya. Begitu infak, amal-amal infak kita terus menerus kita lakukan. Kalau ada, ya, kalau kita mampu, itulah istighfar. Ada istighfar yang beriman dan istighfar orang takwa. Apa bedanya? Istighfar orang beriman, istighfar yang merupakan kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan kita. Istighfar orang beriman dari kecil sampai besar, sampai dewasa, kesalahan. Tapi istighfar orang yang bertakwa, istighfar dengan kesadaran karena dia dapat ilmu baru, ya. Karena ilmu yang bergerak, ilmu baru yang membuat dia lebih, dulu rasanya kurang baik gitu. Akhirnya astagfirullah. Itu doa, itu istighfar orang yang bertakwa. Karena perubahan ilmu, perubahan amal, perubahan iman, ya. Kalau dulu kita mungkin sholat subuh katakanlah, ya, sholat wajib 5 kali sehari itu tidak ada keinginan kita untuk melaksanakan itu di masjid. Nah, ya, dulu kita sholat 5 waktu wajib kita lakukan, tapi tidak ada keinginan untuk masjid, hanya sekali-sekali. Setelah kita tahu bahwa ke masjid itu utama kewajiban kita, terutama laki-laki. Nah, dengan pengetahuan kita seperti itu, kita istighfar, astagfirullah. Dulu aku kurang, sholatnya di rumah saja. Nah, istighfar yang itu adalah istighfar orang takwa. Karena perubahan ilmu, perubahan amal, dan perubahan iman. Ya, itu beda. Dalam Quran ada istighfar orang berilmu di dalam surah Al-Hadid ayat 21. Istighfar orang yang takwa di dalam surah Al-Imran 133. Mengapa ada perbedaan? Nah, itu karena memang berbeda, ya, objek daripada muhasabah kita, ya. Objek muhasabah kita tuh berbeda. Astagfirullah, dulu mengapa aku kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Itu istighfar orang yang beriman. Tadi tidak sembahyang, kadang-kadang lompat-lompat, ya. Nah, itu dosa, karena dosa. Tapi kalau kita sembahyang terus, tapi tidak di masjid, setelah kita tahu, setelah kita sadar, sembahyang kita di masjid. Nah, terhadap kekurangan ilmu kita dulu, misalnya, ya, sembahyang di rumah saja, itu istighfar orang yang bertakwa, gitu, ya. Kita lanjut, ya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Wala tastawil hasanatu wala sayi'ata. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan, ya. Idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Kita diajar untuk menolak kejahatan. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, sepantasnya kita berbuat jahat juga. Ibarat kita orang menempeleng kita,
Ya, orang menempeleng kita sekali, kita berhak menempeleng dia sekali. Ya, tapi tidak boleh lebih keras dari dia. Gitu. Tapi kalau kita memaafkan jauh lebih baik. Itu maksudnya, ya. Irfa billati hiya ahsan. Tolaklah kebaikan itu, keburukan itu dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah. Kalau apabila di antara kamu, ya, ada permusuhan. Jadi kalau kita punya musuh, kita baiki musuh kita itu, ya. Kalau dia jahat sama kita, kita baik dengan dia. Maka, itu ya, ka'annahu waliyun hamim. Dia berubah, ya, yang tadi musuh kita karena kebaikan yang kita lakukan, dia menjadi sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Jadi orang teman setia. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan itu memerlukan istiqomah. Memerlukan istiqomah. Ya, tidak mudah membalas kejahatan dengan kebaikan, tidak mudah. Ya, perlu istiqomah, perlu pemahaman bahwa jalan kita ini jalan yang benar, jalan kita ini jalan yang mendaki dan dilaksanakan orang yang istiqomah. Nah, gitu ya. Mengapa mendaki? Iya, ningkat. Bagaimana yang seharusnya kita balas dengan kejahatan, kita ubah dengan kebaikan. Itu jalan yang mendaki. Ya, itu. Terus dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan. Wa ma yulaqqaha tidak akan dianugerahkan kepada orang illal ladzina sabaru, kecuali orang yang sabar. Tidak mungkin, ya, tanpa anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita untuk sabar. Jadi sabar itu bukan sesuatu yang tidak dianugerahkan kepada kita. Itulah sabar yang sebenarnya, ya. Wa mayulaqqaha, dan tidak dianugerahkan kecuali illa dzu hazzin azim, kecuali orang-orang yang beruntung, ya. Jadi kalau kita punya sifat sabar, ya, dan sadarilah itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan dianugerahkan kepada kita kecuali kita menjadi orang yang beruntung, ya. Jangan terasa terhina. Sabar itu kadang-kadang terasa terhina, ya kan, oleh setan. Setan tuh kurang ajar orang itu, tempeleng aja. Setan itu selalu menggoda kita seperti itu, ya. Maka orang-orang seperti ini, ya, punya kemampuan dalam mendeteksi gangguan setan. Kira-kira gitu, ya. Jadi kalau kita mau marah, itu digoyok, digelitik oleh setan itu, ya, supaya bertindak emosional. Maka dia punya kemampuan, dia tahu tuh setan. Nah, mari kita lanjutkan ayatnya. Dan setan, jika setan mengganggumu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh dialah yang maha mendengar dan maha
Wa imma yanzaghannaka, dan apabila yanzaghannaka, ada setan yang mengganggu, minasyaiton, nazghun, dengan suatu godaan ya. Nazghun itu godaan setan. Ini termasuk orang yang takwa ya. Nazghun itu posisi setan itu tidak dekat ya. Tidak dekat dengan kita, jauh ya. Setan itu selalu mengintip kita. Nah, ciri-cirinya, kalau orang yang digoda setan melalui pikiran, berarti orang takwa. Kalau setan mengganggu melalui emosi, itulah belum masuk orang takwa. Kalau orang yang belum masuk kategori takwa, maka setan itu menggoda melalui emosi. Tapi kalau orang takwa, dia melalui pikiran. Nah, kalau kita digoda setan melalui pikiran, misalnya kita tersinggung ya. Kalau orang yang tersinggung, yang belum masuk takwa ya, tersinggungnya itu langsung didamprat gitu ya. Kurang ajar kamu, ngapa begitu? Siapa saya ini? Gitu ya. Tapi kalau orang yang bertakwa, dia melalui pikiran. Walaupun tersinggung tuh gangguan setan, kita tahu bahwa itu setan. Nah, itu mudah-mudahan ya. Ayat-ayat Al-Quran ini kadang-kadang dia memberitakan sesuatu, memberikan kabar kepada kita, dan kadang-kadang kabar itu juga menjadi evaluasi diri kita ya, mengevaluasi diri kita. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, dia gabung kita tapi jarak jauh. Fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Saya kira cukup dulu ya, saudara perlu satu kali lagi. Mudah-mudahan kita bisa memahami kalimat Rabbuna Allah summa istaqamu ya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum